Shimotsuki Ryuma adalah seorang samurai legendaris dan terkenal. Ia berasal dari keluarga Shimotsuki di negeri Wano, yang hidup selama era negeri emas Wano berabad-abad yang lalu. Ia dipuja karena keahliannya sebagai pendekar pedang, yang membuatnya mendapat gelar Dewa Pedang, serta prestasinya dalam membunuh seekor naga. Dia adalah nenek moyang langsung dari Shimotsuki Uchimaru dan Roronoa Zoro. 23 tahun sebelum alur cerita saat ini, makam suci Ryuma di Ringo digeledah, mayat serta pedangnya dicuri oleh Gekko Moria. Akhirnya, mayatnya dihidupkan kembali oleh bayangan Brook, dan berubah menjadi zombie untuk melayani Moria di Thriller Bar, sampai dihancurkan oleh Zoro sendiri dalam duel pedang. Dia adalah Ryuma yang sama dari manga One Shot karya Oda Monsters dan adaptasi animenya, Monsters, 103 Merchis Dragon Damnation. Ryuma menganut filosofi pribadi yang ketat yang berpusat pada keadilan dan kehormatan. Ryuma sangat yakin bahwa menyelamatkan nyawa adalah utang, yang harus dibayar oleh mereka yang berbudi luhur, bahwa membayar utang ini adalah cara seorang pendekar pedang sejati. Karena hal itu Ryuma kadang-kadang akan menuruti permintaan seseorang yang ia berhutang padanya, dengan sepenuh hati, walaupun permintaan itu bertentangan dengan keyakinannya yang lain. Ia juga percaya bahwa pertempuran seharusnya diukur dari apa yang dilindungi, bukan dari seberapa banyak ketenaran yang diperoleh. Sebagai seorang pendekar pedang, Ryuma punya kebiasaan aneh. Setiap kali ada orang yang menyentuh sarung pedang miliknya, walaupun hal itu secara tidak sengaja, Ryuma akan langsung menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk tantangan untuk duel sampai mati. Setiap Ryuma mendengar seseorang bergelar raja, ia bertekad suatu hari dapat melawannya. Ia percaya bahwa raja ini pasti memiliki jiwa prajurit yang hebat dan akan menjadi lawan yang sepadan. Namun ironisnya, dia sendiri bergelar raja karena nama raja diberikan kepadanya oleh orang-orang yang diselamatkannya, namun sayangnya dia sendiri tidak mengetahuinya. Ryuma juga memiliki keterampilan pengelolaan uang yang buruk. Karena itu, Ryuma seringkali tidak punya uang dan kelaparan selama berhari-hari. Ryuma memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Karena kekuatan yang ia kerahkan dalam ilmu pedangnya, dia berhasil memenggal kepala naga besar hanya dengan satu tebasan. Dia juga memotong patung tembaga menjadi dua. Ryuma juga merupakan pelari yang sangat cepat dengan daya tahan tinggi, karena ia bisa berlari cepat dalam jarak yang sangat jauh. Dia bisa melompat dan mendarat dengan aman dari ketinggian. Kekuatan fisiknya yang didukung oleh keterampilan pedangnya, memungkinkan dia tidak mengalami cedera selama pertempuran melawan naga. Ilmu pedang. Ryuma sangat dihormati di negeri Wano karena penguasaannya yang luar biasa terhadap pendekar pedang. Setelah kematiannya, ia dikenal sebagai Sword God Dojin sama di negeri Wano, dengan keterampilannya yang terus dianggap legendaris bahkan berabad-abad setelah kematiannya. Ryuma adalah seorang pendekar pedang yang kuat, yang ilmu pedangnya menyerupai campuran Kenjutsu dan Batojutsu. Dia bisa mengiris tembaga, membunuh Chirano pendekar pedang kelas 1, dan naga besar dengan sedikit usaha. Dia terkenal sebagai pendekar pedang terkuat pada masanya, karena hal ini serta keyakinannya yang kuat dalam melindungi orang lain. Ryuma juga disebut Raja Pendekar Pedang yang membawa jiwa prajurit terhebat di dunia. Senjata. Senjata utama Ryuma adalah Susui, sebuah katana yang merupakan salah satu dari 21 pedang kelas tinggi di antara Meito. Ryuma cukup kuat untuk mampu mengubah Susui menjadi Black Blade, memberinya warna hitam permanen dan membuatnya jauh lebih tahan lama. Karena hubungannya dengan Ryuma, Susui dianggap sebagai harta nasional Wano. Dalam manga asli Monster, Ryuma menghunus pedang dengan penampilan berbeda dari Susui yang lebih mirip Yubashiri. Namun, adaptasi Ona dan manga berwarna menggambarkan dia memiliki Susui selama alur cerita, Monsters. Haki. Ryuma memiliki Ryuo, istilah lain untuk Busosoku Haki di Wano. Meskipun kemampuannya dalam hal itu belum terungkap, setelah beberapa pertempuran menggunakan Susui, ia mampu menggunakan haki ini untuk menempanya menjadi pedang hitam permanen. Dalam adaptasi Ona dari Monsters, Ryuma tampaknya telah mengubah Susui menjadi Black Blade sebelum kejadian di Monsters. Sejarah. Ryuma lahir di negeri Wano berabad-abad yang lalu selama era negeri emas. Pada suatu hari, ia diusir dari sebuah restoran karena tidak mampu membayar makanannya. Di restoran lain,
Seorang pelayan Flare, mengenali pendekar pedang terkenal Cyrano, yang ia akui pernah ia temui sebelumnya, tetapi percakapan mereka terputus oleh Ryuma yang menatap melalui jendela ke arah makanan Cyrano, dengan perutnya yang keroncongan. Setelah Flare memberinya sesuatu untuk dimakan, Ryuma menjelaskan bahwa ini adalah makanan pertamanya dalam 5 hari dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pelayan muda itu. Ketika Cyrano meninggalkan restoran, sarung pedangnya secara tidak sengaja menyentuh sarung pedang Ryuma, yang ditafsirkan oleh samurai itu sebagai tantangan untuk berduel karena kode kehormatannya. Setelah memberitahu Cyrano tentang hal ini dan menyerangnya, Ryuma terkejut ketika Cyrano mengalahkannya dan menyatakan bahwa Ryuma telah kalah. Ryuma berusaha untuk mengakhiri duel itu, tetapi Flare menyuruhnya berhenti, dan dia pun menurutinya, yang membuat kaget para penonton. Kemudian, Ryuma duduk di bar saat bartender menceritakan kisah kampung halaman Flare, yang dibakar oleh seekor naga, meninggalkan Flare sebagai satu-satunya yang selamat karena diselamatkan oleh Cyrano. Setelah mendengarkan ceritanya, Ryuma menyatakan bahwa dia sangat menghormati Flare dan menganggapnya sebagai gadis yang sangat pemberani. Ryuma juga mengobrol dengan bartender tentang King, yang seharusnya menjadi pendekar pedang terhebat yang masih hidup. Ryuma mengungkapkan niatnya untuk melawan King suatu hari nanti, karena dia percaya King memiliki jiwa petarung sejati. Setelah menghabiskan makanannya, Ryuma memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saat dia berjalan di jalan, sarung pedang Ryuma membentur sarung pedang DR. Saat Ryuma menegur pria itu karena menyentuh pedangnya, DR berteriak dan menuduh Ryuma telah menikamnya. Ryuma menyangkalnya, tetapi orang banyak berbalik melawannya, dan DR selanjutnya menuduhnya menginginkan tanduk naga miliknya. Ketika DR meniup terompet untuk memanggil naga dan menghancurkan seluruh kota, orang di sekitarnya menyalahkan Ryuma atas kemalangan mereka dan menjadi kasar ketika Flare muncul. Sangat mengejutkan Ryuma, dia menamparkan wajahnya dan memanggilnya pembunuh karena menyebabkan situasi tersebut. Sementara Ryuma masih tampak tidak memahami situasi sama sekali dan menolak untuk bertanggung jawab. Cyrano muncul di tempat kejadian dan memastikan bahwa terompet itu asli, sebelum mengungkapkan niatnya untuk melawan naga itu sendiri, meskipun Flare memohon padanya untuk tidak melakukannya. Setelah sebagian besar penduduk kota telah melarikan diri, hanya Flare dan Ryuma yang tetap tinggal dan berbicara di restoran. Ryuma tidak mengerti mengapa Flare begitu ketakutan, karena Cyrano seharusnya menjadi pendekar pedang kelas 1, tetapi Flare yang dihantui oleh kenangannya berlari untuk menghentikan Cyrano, dan Ryuma pun mengikutinya keluar. Saat dia menyusulnya dan mereka mulai berdebat lagi, Ryuma tiba-tiba membeku karena terkejut dan mencoba mencegah Flare berbalik. Namun dia mengabaikannya dan berbalik untuk melihat Cyrano dan DR menjarah kota. Saat Ryuma dan Flare mendengarkan dari balik gedung, mereka mengetahui bahwa Cyrano dan Dokter adalah rekan sejak awal dan menipu Ryuma agar disalahkan atas naga itu, sekaligus bertanggung jawab atas serangan yang menghancurkan desa Flare 7 tahun lalu. Flare memberitahu Ryuma bahwa tinggal lebih lama lagi sama saja dengan bunuh diri, karena seekor naga telah dipanggil dan akan tetap menghancurkan kota itu. Dia memohon padanya untuk segera meninggalkan kota itu sebelum kembali ke rumahnya, di mana dia menangis terseduh-seduh. Ryuma yang mengikutinya dan menyaksikan air mata serta jeritaannya dari luar, berlari untuk menghadapi Cyrano dan DR. Ketika dia berhadapan dengan kedua penjahat itu, Ryuma menjelaskan bahwa dia tahu seseorang yang akan membenturkan sarung pedangnya dengan sarung pedang milik prajurit lain, dengan sembarangan sehingga tidak mungkin memiliki jiwa seorang pejuang sejati. Setelah mengejek Ryuma, Cyrano mencoba menyerangnya tetapi Ryuma membunuhnya dengan satu serangan. DR yang ketakutan dengan kejadian ini, memohon agar nyawanya diampuni, dengan menawarkan Ryuma tanduk naga, yang dapat menghentikan naga itu menghancurkan kota, tetapi Ryuma hanya mengatakan kepadanya bahwa dia bukan penduduk kota ini sebelum dia membunuh DR. Saat naga itu tiba, Ryuma melompat ke atas sebuah gedung untuk menghadapinya, di mana dia melompat ke udara sebelum memenggal kepala naga itu dengan satu tebasan kuat. Saat Ryuma meninggalkan kota setelah pertempuran ia bertemu Flare, yang ia suruh berhenti memikirkan kematian, karena ia percaya kematian sama sekali tidak menyenangkan. Saat Flare bertanya mengapa ia tidak pernah mendengar tentang Ryuma, meskipun ia sangat kuat.
Ryuma hanya menyatakan bahwa pertempuran diukur dari apa yang harus dilindungi oleh seseorang, bukan seberapa terkenalnya seseorang. Kemudian, saat penduduk kota kembali ke rumah mereka, Claire mengetahui dari bartender bahwa Ryuma sebenarnya adalah pendekar pedang yang disebut Raja, nama yang diberikan kepadanya oleh orang-orang yang telah ia selamatkan, dan yang diyakini sebagai pendekar pedang terbaik di dunia. Kehidupan setelah kematian. Tidak banyak yang diketahui tentang apa yang terjadi pada Ryuma setelahnya. Beberapa saat setelah membunuh naga, ia mendapat bekas luka di mata kirinya dan dengan demikian kehilangan penglihatannya. Dia juga akan memiliki anak suatu saat nanti. Dia akan meninggal karena suatu penyakit yang tidak disebutkan pada usia 47 tahun. Pasca kematian, mayat Ryuma dimakamkan bersama Susui di pemakaman utara di Ringo. Karena iklim dingin yang membekukan di tempat tinggal Ringo, mayat tersebut diawetkan dengan sempurna tanpa membusuk. 21 tahun sebelum dimulainya seri utama dan berabad-abad setelah kematian Ryuma, bajak laut Gekko Moria menyerbu Wano dan menodai makamnya, mencuri mayatnya dan pedang Susui, yang menyebabkan seluruh negeri hancur. 5 tahun sebelum dimulainya seri utama, Moria menghidupkan kembali mayat Ryuma dengan bayangan pendekar pedang bajak laut Brook, menggunakan kekuatan Kage-Kage no Mi, dan Ryuma yang menjadi zombie melayaninya sebagai salah satu general zombies. Selama arc thriller Bark, zombie Ryuma dikalahkan dalam duel oleh keturunannya sendiri yaitu Roronoa Zoro, dan tubuhnya dibakar menjadi abu. Sebelum hancur dia memberikan Susui kepada Zoro. Warisan. Kisah pertarungannya melawan naga menjadi legendaris dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah ini juga membuat seluruh dunia menyadari kekuatan negara Wano dan samurai mereka, karena Ryuma konon memimpin samurai negara itu, dalam mempertahankannya dari banyak ancaman dari dunia luar, karena sumber daya negara itu, menyebabkan dirinya dan pedang Susui miliknya, dinyatakan sebagai harta karun nasional. Setelah melewati banyak pertempuran pedangnya Susui akhirnya berubah menjadi Black Blade. Saat kematiannya, Ryuma dianugerahi gelar Dewa Pedang, dan mayatnya dijadikan sebagai salah satu harta karun nasional negeri Wano. Bahkan hingga saat ini, orang-orang masih mengingatnya sebagai pahlawan terhebat negeri Wano. Ketika diketahui bahwa tubuh dan pedangnya dicuri, negara Wano menjadi gempar. Banyak orang yang telah mendengar tentang pedang legendaris Ryuma, dan memperhatikan kepemilikan Zoro atas pedang itu. Di antaranya termasuk penggemar pedang Tashigi dan samurai Kinemon, dan Kinemon menyerang Zoro karena percaya bahwa Zoro adalah pencurinya. Ketika Zoro melakukan perjalanan ke negeri Wano, pedang itu kemudian dicuri darinya oleh Onimaru, yang kemudian mengembalikan bilah pedang terkenal itu ke tempat peristirahatan asli Ryuma. Zoro bermaksud untuk mendapatkannya kembali, sebagai persiapan untuk pertempuran terakhir melawan Kaido, tetapi Kozuki Hiyori dapat membujuknya, untuk menukarnya dengan pedang Enma milik ayahnya yaitu Kozuki Oden. Kemenangan Monkey D. Luffy atas Kaido yang membebaskan negeri Wano, membuatnya mendapatkan status pahlawan yang menyaingi Ryuma, sebagai Joy Boy. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.